Talempong sudah ada di Minangkabau atau di Sumatera Barat jauh semenjak zaman Hindu-Buddha, dan itu kemungkinan besar dibawa oleh pengaruh pedagang-pedagang dari India atau Cina, karena bisa ditemukan juga di situ seperti di Thailand, di Cina, di India alat musik yang mirip dengan talempong yang ukurannya kecil, lebih kecil dari talempong. Dan dulu talempong cuma terdiri dari 5 nada atau lebih terkenal dengan pentatonis. Dan gunanya itu dulu untuk menyambut raja-raja Minangkabau atau penghulu-penghulu atau dalam event-event adat besar zaman dahulu. Lalu oleh Bapak Ishak Rahman, pendiri Sanggar Sofyani, kisaran tahun 1970-an kalau tidak salah, beliau berpikir bagaimana cara talempong bisa dimainkan bersama dengan alat-alat musik modern seperti misalnya drum, gitar, bass, sama seperti gamelan Jawa yang sudah bisa dimainkan ke berbagai alat musik. Akhirnya Bapak Ishak Rahman melakukan penelitian ke Sungai Pua, mencari tahu ukuran-ukuran yang pas untuk membuat talempong itu bisa lebih tinggi atau bisa lebih rendah. Akhirnya kalau tidak salah tahun 1975 di situ juga kebetulan penampilan sanggar pertama setelah talempong itu sudah tercipta di Jakarta. Peresmian gedung apa saya sedikit lupa. Di situ pertama kali talempong versi baru dikenalkan Sanggar Sofyani, dan orang akhirnya tahu bahwa itu adalah namanya talempong Sanggar Sofyani yang bisa dimainkan dari do re mi fa sol la si do, habis itu nada-nada rendah. Memang di awal banyak seniman yang mencaci, banyak mempertanyakan, oh ini tidak benar, ini sama seperti memperkosa seni. Talempong harusnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Namun lambat laun akhirnya mereka mulai menerima, dan hampir seluruh sanggar di Sumatera Barat sekarang menggunakan talempong Sanggar Sofyani. Lalu di tahun 1980, anggota sanggar yang kuliah S2 di ISI Yogyakarta ingin membuat tesis, soalnya dia berpikir talempong gamelan di Jawa sudah bisa bermain dengan nada-nada kromatik seperti piano. Lalu dia memutuskan kembali ke Padang untuk bertanya ke Bapak Ishak Rahman apakah bisa talempong ini diubah seperti nada-nada di piano. Akhirnya setelah beberapa lama pengerjaan, talempong baru yang terbaru tercipta dengan nada, ada C, ada cis, ada dis, ada nada-nada kromatik lainnya. Di sini namanya taleno, talempong piano. Soalnya dulu jadi sewaktu talempong itu sudah terjadi, datanglah Tia Ramon, penyanyi Minang, mana itu sahabat Ishak Rahman juga, bertanya, bikin apa ini Dacap? Oh, talempong kayak piano, itu jawab Ishak Rahman. Lalu jawab, oh taleno. Dan itulah awalnya taleno. Lalu setelah sanggar mendirikan taleno, isi Padang Panjang, waktu itu IKIP, mereka mengklaim kalau mereka membuat talego, talempong goyang. Dan mana talempong goyang itu lebih populer daripada taleno, karena mahasiswa-mahasiswa yang tiap tahun ada di isi Padang Panjang pasti setelah lulus mereka membuat sanggar dengan namanya juga itu juga gitu. Nah, sampai sekarang talempong sudah banyak perkembangannya, walaupun berbeda dengan gamelan yang di Indonesia, di seluruh Indonesia atau bahkan di luar negeri atau di kedutaan-kedutaan lain, susunan gamelan itu sama seperti sudah dipatenkan. Melainkan kalau talempong antara satu sanggar dan sanggar lainnya itu mempunyai versi berbeda-beda. Bahkan antara satu player dan player lainnya juga berbeda-beda. Ada yang bermain do re mi fa sol la si do seperti ini, ada juga yang do re mi fa sol la si do seperti itu. Dan kalau bisa dibilang perkembangan talempong sekarang juga sudah cukup maju, sudah bisa mengiringi bahkan musik orkestra. Lalu yang lebih membanggakan lagi, kalau tidak salah di Prancis sudah dimuseumkan talempong. Waktu itu sanggar ke Prancis tahun 1990-an. Di situ talempong dimuseumkan di Museum Montois di Prancis. Kalau makna filosofi saya kurang tahu, soalnya hampir
banyak juga alat musik yang pengaruh Hindu-Buddha dari Cina ataupun India. Mereka juga berbentuk sama, ada lubang di bawahnya juga ada tonjolan, yang mana mungkin setahu saya itu lebih digunakan untuk menstem talempong di saat itu fales. Jadi misalnya ini untuk meninggikan, ini untuk merendahkan, jadi mungkin itulah gunanya itu. Kalau filosofi saya mungkin kurang tahu. Jadi di sini kami punya dua versi talempong. Pertama talempong taleno yang saya bilang di awal tadi seperti susunan piano, yang mana ada nada-nada kalau di piano yang tuts hitamnya, di sini juga ada. Dan sanggar lain pun juga memakai itu juga. Lalu ada talempong biasa, yaitu talempong itu khusus untuk musik tari yang cuma bisa dimainkan di nada C sama nada F. Yang membedakannya kebanyakan letak dari talempongnya itu sendiri. Misalnya ada player yang dia tidak biasa menggunakan nada bass di bawah, dia lebih suka menggunakan nada bass di atas. Dan sebaliknya, kadang itu tergantung style para pemain sendiri-sendiri. Menurut saya itu mungkin itu kesalahan seniman sendiri, Bang. Soalnya saya merasa itu juga kesalahan para seniman. Saya pun merasakan itu soalnya mereka bagaimana bilangnya, menggarap musik tradisinya itu selalu konstan seperti biasa, maksudnya tidak ada perubahan-perubahan. Di situ saya salut kepada Jaguang yang dari isi pandang panjang yang berhasil, maksudnya bisa memperkenalkan talempong sampai ke nasional. Itu saya lebih salut kepada orang seperti itu daripada orang muda yang malah sibuk asik bermain-main jazz. Padahal mereka punya alat musik sendiri yang bisa dikembangkan jika mereka mau. Atau talempong itu sebenarnya juga bisa dimainkan dengan scale jazz, scale blues, asal mereka mau. Dan itu kesalahan para kaum muda, dan tidak hanya kaum muda, kaum tua pun kadang mereka mengkritik. Tapi kebanyakan kritik itu lebih menjatuhkan, oh masa main talempong kayak gini, masa mainnya kayak gini. Alhasil anak-anak muda pasti pikir, betul juga yang salah main kayak gini, kalau main kayak salah. Soalnya mereka tahu talempong ini ada aturan-aturannya. Sebenarnya kita bebas bermain talempong, bebas berekspresi dengan alat musik tradisional yang ada di Minangkabau. Malah itu lebih dengan eksplorasi yang lebih bebas, malah itu hasilnya lebih bagus. Tapi kan kebanyakan penikmatnya juga musik apa ini, berbeda dengan pop atau jazz yang bisa diterima oleh khalayak ramai. Kalau dilihat itu sudah menjadi kebutuhan, apalagi bass itu merupakan sebuah kebutuhan dalam bermusik tradisi. Soalnya gendang Minang itu berbeda jauh dengan gendang Jawa atau gendang Bandung yang mempunyai low yang kuat bung. Tapi kalau gendang Minang itu low-nya tidak terlalu dapat, jadi dengan tambahan unsur bass harmoninya lebih jelas gitu. Dan lagi pula kalau di Sanggar Suvendi sendiri, Bapak Isa Rahman itu dia seorang pencinta musik orkestra. Jadi kebanyakan musik yang dia buat di sini bergabung dengan teori-teori orkes barat. Jadi di sanggar ini juga jarang memakai saluang. Kami lebih sering memakai suliang yang seperti flute. Masalahnya banyak orang yang tidak pernah bertanya ke beliau kenapa seperti ini. Jadi itu saya sendiri pun masih sekarang masih timbul pertanyaan gitu. Iya. Mereka terbuat dari bahan yang sama, bambu, tapi saluang itu nadanya pentatonis, do re mi fa sol, dan itu bagiannya kosong, di tiupnya harus miring seperti ini, tuh. Sedangkan suling itu sama seperti flute, tapi versinya dari bambu. Sama dengan
flute yang biasa dipakai oleh orang Eropa bermain. Itu biasa dari kulit kerbau. Dan gendang-gendang pun juga punya 3 ukuran beda. Itu ada gendang ketindiak, gendang dol, sama satu lagi gendang tambua. Gendang dol itu lebih kecil. Kalau gendang ketindiak itu biasa yang kami pakai untuk tari-tarian, dan gendang tambua itu yang biasa dipakai di Pariaman untuk tabuik di Pariaman. Dan itu bahannya juga dari kulit kerbau semua. Biasanya susunan kami yang standar itu adalah 1 talempong melodi, habis itu 2 ritme itu yang khusus talempong dengan nada rendah untuk bagian akord. Terkadang pakai canang, kadang juga tidak, tergantung kebutuhan lagu. Habis itu bass, habis itu gendang ketindiak 2 untuk membuat balance antara bunyi bassnya dan bunyi gendangnya. Dan itu semua juga tergantung kebutuhan musik. Kadang misal kami ingin membuat musik gebiar, kami bisa tambah ornamen brass kayak trompet, saxophone, atau tambah ornamen string, biola, itu juga piano, tergantung kebutuhan musik. Kalau saya lihat ciri khas dari sanggar kami adalah dinamikanya. Awal dari lambat, habis itu naik, turun lagi, naik lagi, turun lagi, akhirnya klimaks ke naik. Jadi itu membuatnya kayak seperti benar-benar ada dinamiknya gitu. Oh, ini kita masih tenang, dan oh ya udah mulai naik lagi, tenang lagi, naik lagi, akhirnya benar-benar klimaks. Contohnya seperti tadi pilih. Jadi cara memain talempong itu dipukul. Sayangnya banyak pemain-pemain talempong yang lebih memilih menggunakan kayu kosong atau stick tanpa dialas apapun. Mungkin dialasnya cuma benang, ya, mana akhirnya bunyi talempong itu lebih melengking, tang tang. Sedangkan di sini kami menggunakannya stick talempong, kami bungkus dengan sumbu kompor, jadi bunyi yang dikeluarkan lebih lembut, lebih tertahan, lebih softnya, dan itu bisa membuat talempong lebih tahan lama. Soalnya talempong sekarang yang mencari talempong yang benar-benar kuningan itu susah. Sudah terbilang kan banyak sekarang talempong terbuat dari campuran seng, campuran yang lain, yang jadi bunyinya tidak sebagus talempong dulu. Soalnya mencari kuningan itu susah gitu. Terus itu untuk bermain talempong ya intinya memukul talempong tidak lebih dari sejengkal. Soalnya kalau lebih, akhirnya talempong bisa pecah atau bisa fales. Jadi emang harus benar-benar sejengkal dipukul. Elemen style talempong, dari talempong bisa ada punuknya di atas. Kalau kita punuk yang ada atas, kita taruh stick di sini, kita pukul seperti ini, itu akan membuat nadanya meninggi. Lalu sebaliknya kita balikkan, kita pukul lagi, itu membuat nadanya jadi lebih rendah. Dan untuk mengetahui nadanya, biasanya para pembuat talempong sudah mengetahui misalnya ukurannya, ketebalannya segini. Oh, ini mungkin lebih cocok untuk jadi do, re, mi, atau fa gitu. Jadi mereka akan menstemnya dari sana, mereka pukul, mereka dengarkan bunyi do, akhirnya baru dapat. Jadi itu semua tergantung dari ketebalan talempong. Semakin tipis, semakin rendah. Semakin berat, semakin tinggi.